Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khairah illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'ah illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren dan Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggung. Tidak lupa pula yang kami hormati beliau Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggung, Bapak Abdul Aziz BAMAG. Tidak lupa pula yang kami hormati dosen pembimbing beliau Ibu Kustiana Arisanti MPDI dan Bapak Fatih Holis Ahnaf MPD. Tidak lupa pula yang kami hormati dan yang sangat kami sayangi beliau kedua orang tua saya yang mana sudah banyak mengorbankan dan memberikan dukungan semangat kepada saya sehingga sampai di semester akhir ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ajainuri, program studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggung. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi kami, yaitu yang berjudul Tindak Tutur Direktif pada acara resolusi Indonesia Metro TV dan relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Bahasa merupakan sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pikirannya, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Ini bisa berupa sistem berbasis suara, tulisan, gerakan, atau simbol lainnya yang dipahami oleh anggota komunitas yang sama. Bahasa sendiri yaitu adalah alat yang sangat penting dalam interaksi manusia yang merupakan salah satu ciri khas yang membedakan manusia dari spesies lain di planet ini. Bahasa juga merupakan alat penting dalam proses pembelajaran dan transfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari cara penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif, melibatkan pemahaman tentang bagaimana konteks, tujuan, dan efek komunikasi memengaruhi arti dari bahasa yang digunakan. Pragmatik sendiri mempertimbangkan aspek-aspek seperti konteks sosial, budaya, dan situasional dalam interpretasi bahasa. Tindak tutur adalah salah satu konsep utama dalam ilmu pragmatik, yang mana mengacu kepada segala tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang melalui penggunaan bahasa. Tindak tutur sendiri yaitu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tindak tutur ilokusi, tindak tutur perlokusi, dan tindak tutur lokusi. Tindak tutur sendiri yaitu dibagi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan tujuannya. Yang pertama yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Tindak tutur lokusi yaitu merujuk pada apa yang secara literal diucapkan oleh seseorang. Sedangkan tindak tutur ilokusi yaitu merujuk pada maksud atau tujuan yang ingin dicapai melalui ucapan tersebut. Sementara itu, tindak tutur perlokusi merujuk pada dampak atau reaksi yang diharapkan dari pendengar sebagai akibat dari ucapan tersebut. Tindak tutur direktif yaitu termasuk pada tindak tutur ilokusi. Tindak tutur direktif adalah suatu tindak tutur yang mana apa yang dimaksud seorang penutur agar atau upaya mitra tutur melakukan apa yang dimaksud oleh penutur. Artinya yaitu tindak tutur seperti direktif menyuruh, minta tolong, dan meminta. Contohnya yaitu tolong ambilkan kursi. Jadi begitu. Acara resolusi Indonesia sendiri yaitu merupakan objek yang mana untuk dijadikan penelitian oleh peneliti, dan acara resolusi Indonesia sendiri yaitu merupakan suatu acara yang mana diprakarsai oleh seorang politikus dari Partai Nasdem, yaitu
yang bernama Ahmad Sahroni. Dan pada intinya, acara ini yaitu acara terbuka untuk masyarakat yang berisi dengan diskusi dan resolusi Indonesia, merupakan suatu acara yang mana acara ini diprakarsai langsung oleh seorang politikus dari Partai Nasdem, yaitu Ahmad Sahroni, yang mana memiliki konsep resolusi Indonesia sebagai salah satu bentuk penyegar dari situasi masyarakat Indonesia yang sedang memanas. Artinya, acara tersebut bisa menjadi salah satu bentuk konsolidasi masyarakat agar tetap kompak menjelang pemilu 2024. Adapun acara resolusi Indonesia mengambil konsep dari acara Desa Anies, yaitu dikarenakan memiliki skema yang sistematis, acara yang sama, namun Ahmad Saroni menegaskan bahwa agenda tersebut bukan bentuk kampanye dari capres dan cawapres pasangan nomor urut 1, melainkan hanya bentuk mengungkapkan masyarakat Indonesia supaya lebih solid lagi dan lebih dekat lagi dengan pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2024. Alasan peneliti memilih acara resolusi Indonesia untuk dijadikan penelitian karena acara tersebut berisi diskusi antara masyarakat dan cawapres, capres dan cawapres. Juga ada roasting oleh seorang komedian yaitu Kiki Saputri dan Ate Komika, yang mana nantinya akan di roasting, yang akan merosting paslon urut 1 yaitu Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Selain itu, acara resolusi Indonesia ini dihadiri oleh grup band The Massive, Nasar, dan ribuan masyarakat yang sudah memenuhi gedung di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Jadi, penelitian ini perlu untuk diteliti dikarenakan sebelumnya tidak ada yang meneliti mengenai tindak tutur, khususnya tindak tutur direktif pada acara resolusi Indonesia. Dan dilihat dari penggunaan bahasa yang dituturkan dalam acara resolusi Indonesia, terdapat beberapa percakapan yang mana mengandung beberapa unsur tindak tutur dan kalimat tindak tutur sehingga acara resolusi Indonesia ini layak dijadikan topik penelitian. Penelitian ini juga membahas keterkaitan antara tindak tutur direktif dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul Tindak Tutur Direktif pada Acara Resolusi Indonesia Metro TV dan relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Hal ini dapat membantu dan memahami maksud dari percakapan atau diskusi pada acara resolusi Indonesia yang mana disiarkan oleh stasiun televisi dan akun YouTube Metro TV. Fokus masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk tindak tutur direktif pada acara resolusi Indonesia di Metro TV. Yang kedua, fungsi tindak tutur direktif pada acara resolusi Indonesia di Metro TV. Yang ketiga, yaitu relevansinya terhadap relevansi tindak tutur direktif terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Rumusan masalah. Berdasarkan fokus masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk tindak tutur direktif pada acara resolusi Indonesia di Metro TV. Yang kedua, bagaimana fungsi tindak tutur direktif pada acara resolusi Indonesia di Metro TV. Yang ketiga, bagaimana relevansi penelitian terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas, berikut ini merupakan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu mengetahui bentuk tindak tutur direktif pada acara resolusi Indonesia di Metro TV. Yang kedua yaitu mengetahui fungsi tindak tutur direktif pada acara resolusi Indonesia di Metro TV. Yang ketiga yaitu mengetahui relevansi penelitian terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kajian praktis tindak pragmatik, yaitu tindak tutur khususnya yang berkaitan dengan maksud dari jenis tindak tutur direktif dalam acara resolusi Indonesia Metro TV. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini memiliki kelebihan dalam memberikan tambahan wawasan tentang tindak tutur direktif pada acara resolusi Indonesia Metro TV berdasarkan jenis dan fungsinya. Itu bisa manfaat bagi guru, manfaat bagi siswa, manfaat bagi diri sendiri, dan manfaat bagi peneliti selanjutnya. Manfaat bagi guru. Penelitian ini dapat digunakan sebagai yang pertama, manfaat bagi guru. Penelitian ini dapat digunakan sebagai apresiasi bahan pembelajaran bahasa Indonesia dan untuk menambah wawasan dalam memahami karya sastra, khususnya yaitu pragmatik, yaitu tindak tutur. Yang kedua, manfaat bagi siswa. Dengan adanya penelitian ini, siswa dapat dan mampu memahami bentuk tindak tutur, termasuk bentuk tindak tutur direktif
dan dapat meningkatkan kemampuan menganalisis suatu video melalui pembelajaran dengan model pembelajaran yang inovatif. Dapat meningkatkan kemampuan menganalisis suatu video melalui pembelajaran dengan model pembelajaran yang inovatif. Dan manfaat bagi pembaca, yaitu manfaat bagi pembaca sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan dan dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan menganalisis suatu percakapan atau karya sastra yang menggunakan pragmatik dalam tindak tutur. Yang terakhir yaitu manfaat peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi maupun bahan pijakan peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait yang terkandung dalam sebuah karya sastra melalui berbagai pendekatan yang terdahulu. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang relevan dalam membantu penyusunan proposal skripsi ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Herlingga Octaviatama dan Asep Purwoyudi Utomo pada tahun 2020, yang mana berjudul Analisis Tindak Tutur Direktif pada Film Keluarga Cemara, karya Yandi Lawrence. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan 15 bentuk analisis tindak tutur direktif dialog langsung pada film Keluarga Cemara. Terus, persamaan penelitian ini yaitu dalam menganalisis tindak tutur direktif. Sedangkan perbedaannya ialah terdapat pada objek penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu meneliti tindak tutur pada film Keluarga Cemara karya Yandi Lawrence, sedangkan penelitian ini memilih objek acara Resolusi Indonesia. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Niken Meira Wijayanti dan Asep Purwoyudi Utomo pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Tindak Tutur Direktif pada Novel Orang-Orang dan relevansinya sebagai pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa tindak tutur direktif yang peneliti temukan di dalam tuturan tokoh novel Orang-Orang Biasa, yaitu tindak tutur memiliki pemerintah, memohon, memberi nasihat, dan menuntut. Adapun relevansi analisis tindak tutur direktif ini sebagai pembelajaran di dalam keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara di SMA kelas 10. Persamaan penelitian ini yaitu keduanya membahas mengenai tindak tutur direktif dan relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Penelitian ini memiliki perbedaan pada objek yang diambil. Penelitian terdahulu meneliti pada novel Orang-Orang Biasa karya Andre Hirata, sedangkan penelitian ini memilih objek acara Resolusi Indonesia. Landasan teori. Kajian teori yang pertama yaitu pragmatik. Pragmatik merupakan kajian ilmu yang mempelajari mengenai pemakaian bahasa, yang mana dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Makna bahasa yang terkandung bisa dimengerti jika mengetahui konteks yang digunakan. Menurut Davidson, dalam Juliana menjelaskan bahwa teori pragmatik adalah kajian tentang kemampuan menggunakan bahasa dengan menghubungkan dan menyelaraskan kalimat dan konteks secara tepat. Sedangkan menurut Alfianti mendefinisikan pragmatik sebagai studi mengenai makna dalam tuturan yang digunakan dalam suatu bahasa sebagai komunikasi sosial. Yang selanjutnya yaitu tindak tutur. Dalam pengkajiannya, pragmatik memiliki beberapa macam topik pembahasan. Salah satunya yaitu adalah tindak tutur. Menurut Arifiani, tindak tutur adalah perilaku berbahasa seseorang yang berupa tujuan, yang berupa ujaran dalam sebuah peristiwa tutur. Tindak tutur ini merupakan penekanan arti atau maksud yang terkandung dalam tuturan. Jadi tuturan bisa berubah atau memiliki pemaknaan yang berbeda. Bisa diakibatkan oleh situasi yang berbeda pula. Itu tindak tutur direktif. Dalam hal ini, jenis tindak tutur masih memiliki beberapa bagian klasifikasi di dalamnya. Salah satunya yaitu tindak tutur direktif. Jenis tindak tutur direktif digunakan oleh penutur untuk menyuruh mitra tuturnya melakukan sesuatu. Seperti yaitu tolong ambilkan gelas. Dan banyak contoh yang lain yaitu tolong ambilkan air minum. Selanjutnya yaitu acara Resolusi Indonesia. Acara Resolusi Indonesia adalah suatu acara diskusi antara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 yakni Bapak Anies Rashid Baswedan dan Muhammad Iskandar dengan masyarakat. Resolusi Indonesia di sini memiliki konsep Resolusi Indonesia sebagai salah satu bentuk penyegar dari situasi masyarakat Indonesia yang sedang memanas. Artinya, acara ini bisa menjadi salah satu bentuk konsolidasi masyarakat agar tetap kompak menjelang pemilu pada tahun 2024. Yang menjadi Ahmad Saroni, yang menjadi pemberkasa sekaligus pembawa acara Resolusi Indonesia, yaitu merupakan seorang politikus Partai Nasdem dan tim pemenangan pasangan Capres dan Cawapres Amin. Jadi bisa disimpulkan bahwa acara tersebut merupakan acara tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Keunikan acara tersebut yaitu selain berisi tentang diskusi terbuka, juga ada roasting terhadap Capres dan Cawapres Anies Rashid Baswedan dan Muhammad Iskandar oleh seorang komedian yaitu Kiki Saputri dan Ate Komika. Selain itu juga dihadiri oleh Dimas Band dan Nasar dan 4.500 masyarakat yang sangat antusias mengikuti acara tersebut. Metro TV. Metro TV merupakan siaran TV yang langsung menyiarkan acara Resolusi Indonesia. Jadi Metro TV ini sebuah jaringan televisi swasta berita yang berkedudukan di Indonesia. Metro TV didirikan oleh PT Media Televisi Indonesia yang resmi mengudara sejak tanggal 25 November pada tahun 2000 di Jakarta. Metro TV merupakan salah satu anak perusahaan dari Media Group yang dimiliki oleh Surya Paloh yang juga merupakan Ketua Umum Partai Nasdem.
Metro TV memiliki tujuan untuk menyebarkan berita dan informasi terkini ke seluruh pelosok Indonesia. Selain bermuatan berita, Metro TV juga menayangkan beragam program informasi mengenai kemajuan teknologi, kesehatan, pengetahuan umum, seni, dan budaya guna mencerdaskan bangsa. Selanjutnya yaitu relevansi tindak tutur direktif terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Relevansi tindak tutur direktif terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA yaitu sebagai seorang pendidik sangat penting untuk membuat bahan ajar yang akan diajarkan pada siswa. Bahan ajar merupakan susunan sistematis informasi, alat, teks, dan lain-lainnya yang diperoleh siswa dan digunakan untuk mengembangkan serta mengevaluasi strategi pembelajaran selama proses pembelajaran bahan ajar selama proses pembelajaran. Relevansi tuturan sebagai pembelajaran bahasa Indonesia mengenai bahan ajar, proses pembelajaran, dan relevansi pembelajaran terkait materi yang sesuai dengan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang merujuk pada data deskriptif yang berupa rangkaian kata-kata tertulis dari orang perilaku yang diamati. Deskripsi kualitatif memberikan gambaran yang komprehensif dan detail tentang subjek dan diteliti menggali makna, pola, dan nuansa yang mungkin. Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran tentang setting sosial untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sebuah fenomena atau kenyataan sosial. Peneliti berusaha memahami fenomena dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kumpulan kata. Data yang disajikan penulis dalam penelitian ini yaitu berupa kutipan tindak tutur direktif dalam acara Resolusi Indonesia Metro TV. Selanjutnya yaitu kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti berperan sebagai pengumpul data dan juga instrumen. Jadi kehadiran peneliti merupakan hal yang begitu urgen dalam sebuah penelitian. Menurut Sadar, dalam Sioto mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif ini, kehadiran peneliti sangat penting kedudukannya, karena pada penelitian kualitatif merupakan studi kasus, maka segala sesuatu akan sangat bergantung pada kedudukan peneliti. Maksudnya, dalam proses penelitian, peneliti menjadi pengamat dalam proses penelitian secermat mungkin, sampai pada bagian terkecil dari penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu sumber data dan data. Sumber data merupakan sumber dari mana data diperoleh. Menurut Edi Riyadi, sumber data adalah sesuatu yang menjadi sumber atas sebuah data tertentu. Sementara menurut Muelong, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata lisan maupun tertulis yang diteliti oleh peneliti. Sedangkan data adalah sekelompok informasi atau bahan mentah yang dapat berupa kata-kata, angka, maupun simbol yang terdapat dalam suatu sumber tertentu. Ini data adalah serangkaian fakta yang berguna sebagai komponen atau bagian yang digunakan untuk menyusun informasi. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah subjek yang dapat diperoleh data, sedangkan data adalah informasi berupa fakta yang terkandung dalam sumber data. Adapun sumber data dalam penelitian ini merupakan video YouTube yang diunggah di akun YouTube Metro TV. Data yang disajikan dalam penelitian ini yaitu berupa tuturan yang mengandung tuturan direktif dalam acara Resolusi Indonesia. Data tersebut ditemukan dalam tuturan para pengisi acara yang ditayangkan secara live akun YouTube dan TV Nasional Metro TV pada 5 Januari 2024. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, menjelaskan data yang mana sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengidentifikasikan sesuatu. Pada penelitian kualitatif, bentuk data berupa kalimat atau narasi dari subjek atau responden dalam penelitian yang diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis dan kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Penelitian ini menggunakan teknik simak catat. Teknik simak catat dilakukan dengan dua tahap, yakni yang pertama adalah menyimak, kemudian yang kedua mencatat. Dari teknik simak catat, teknik simak dilakukan dengan cara menyimak pada salah satu objek tertentu. Teknik simak merupakan metode yang dilakukan pada sebuah kegiatan penelitian bahasa dengan cara memerhatikan bahasa terhadap objek yang diteliti. Jadi secara sederhana, teknik simak sendiri merupakan suatu tahap dari teknik pengumpulan data. Teknik yang dilakukan dengan cara menyimak suatu bahasa yang berfokus pada objek tertentu. Selanjutnya yaitu catat. Teknik catat adalah lanjutan dari teknik pengumpulan data yang sebelumnya, yakni teknik simak. Di samping melakukan tahap penyimakan, juga dilakukan tahap pencatatan. Kemudian dilakukan teknik pencatatan guna mencatat data yang dapat dengan pengklasifikasian terhadap objek yang diteliti. Yang dimaksud objek tersebut yaitu tuturan pada acara Resolusi Indonesia siaran Metro TV. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan tahapan untuk mengolah data dan mengidentifikasi pola yang terkandung di dalamnya. Teknik analisis data kualitatif terbagi menjadi 3 tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu pengumpulan data, reduksi data, kemudian tahapan berikutnya adalah penyajian data. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Tahap pengumpulan data ini merupakan tahapan paling awal dari penelitian. Menurut Sugiono, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pengumpulan data merupakan tahapan mencari data guna menjawab permasalahan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menonton tayangan Resolusi Indonesia, kemudian menyimak dengan sesama
Tuturan para pengisi acara tersebut kemudian mencatat hasil simakan yang tergolong terhadap tuturan yang bersifat direktif. Pengecekan dan keabsahan temuan. Pengecekan keabsahan temuan merupakan derajat kepercayaan atas penelitian yang diperoleh. Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian. Menurut Sugiono sendiri, triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber. Pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya. Penelitian ini menggunakan pengecekan keabsahan temuan jenis triangulasi sumber. Teknik sumber dalam penelitian ini ialah dengan cara membandingkan dengan sumber teori yang sesuai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori pragmatik, khususnya kajian tindak tutur ilokusi, khususnya tindak tutur direktif. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dengan teori-teori yang sesuai berdasarkan sumber-sumber yang telah ada. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.